Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana menangani anggrek Phalaenopsis pasca berbunga. Ini pasca berbunga, bunga sudah habis, kita akan segera tangani agar segera berbunga kembali. Dan biasanya 2 sampai 3 bulan sudah bisa dibungakan kembali. Bagaimana caranya? Jangan lupa ditekan dulu tombol like and tombol subscribe sekarang juga. Kita langsung lanjut ke tutorialnya. Dalam merawat anggrek Phalaenopsis untuk skala perkebunan biasanya membungakan di dataran tinggi dan untuk membesarkannya di dataran rendah. Itu dilakukan pada hampir semua perkebunan anggrek di Indonesia ya, di negara tropis seperti itu. Kalau di negara subtropis mungkin diberi pengatur suhu di dalam greenhouse-nya. Itu sebabnya agar pertumbuhan lebih cepat ya. Pada fase seperti ini, fase masih anakan, dibesarkan di dataran rendah. Jika di dataran tinggi akan lambat pertumbuhannya, sedangkan di dataran rendah di suhu yang cukup hangat ini lebih cepat pertumbuhannya. Sedangkan untuk pembungaan, jika plant seperti ini sudah dewasa, dibawa ke dataran tinggi untuk dibungakan. Tujuannya agar tangkai bunga ini lebih panjang. Pada suhu 15-22 derajat Celcius, pertumbuhan tangkai bunga optimal. Ini bisa panjang dan juga kuntul bunga lebih besar dan lebih panjang dan lebih banyak tentunya. Tapi tidak harus di dataran tinggi untuk membungakan Phalaenopsis. Di dataran rendah pun mudah banget berbunga. Yang ini Phalaenopsis doratus, ini berbunga di dataran rendah ya. Untuk di sini kurang lebih 19 meter dari permukaan laut, ya cukup panas suhunya. Begitupun yang ini Phalaenopsis yang besar sudah berbunga. Ada lumayan kuntumnya, ada banyak, kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah 13 kuntum yang sudah terlihat bisa berbunga di dataran rendah. Ini juga sama, berbunga di dataran rendah. Jadi tidak harus di dataran tinggi, di dataran rendah pun bisa berbunga. Untuk perawatannya, jika kita membeli anggrek dan kondisinya sudah seperti ini, bunganya sudah hampir habis, ada 2 alternatif. Jika ingin cepat membungakan kembali, kita bisa potong sebagian tangkai bunganya. Kita cabut dulu penyangganya ya. Nah, misalkan seperti ini, ada beberapa titik yang belum keluar bunga. Kita bisa potong seperti ini. Nanti di sini akan keluar kembali bunga ataupun keiki. Jika nutrisi untuk pembungaannya mencukupi, akan keluar bunga dari titik-titik seperti ini. Buka dulu seperti ini. Bisa diberi hormon perangsang tunas di sini dan diberikan pupuk pembungaan. Tapi tidak semua plant bisa dilakukan seperti ini ya. Contohnya untuk yang ini plantnya kurang bagus. Ketika pasca bunga kurang bagus pertumbuhannya. Daun 1 di sini udah rontok, udah kering, udah menguning. Ini pun sudah menguning. Dan ini jika kita paksa berbunga dari batang yang lama seperti ini, khawatirnya nanti stresnya parah. Jadi sebaiknya untuk plant yang seperti ini kita potong dari bawah aja. Potong seperti ini aja. Agar pertumbuhan daunnya bagus dan dia bisa berbunga kembali dari titik yang baru. Untuk membungakannya kembali, setidaknya harus memiliki 2 daun baru dari sini. Ini yang sudah agak lama saya rawat. Sudah tumbuh 1 daun besar dan 1 lagi daun yang masih kuncup. Nah, semenjak seperti ini, kita bisa rangsang pembungaan, kita berikan pupuk untuk pembungaan. Untuk plant yang seperti ini, jika ditempatkan floor lain, tentu saja harus direpotting. Tapi jika ditempatkan di bawah naungan yang terlindung dari air hujan, tidak harus direpotting. Yang penting masih ada ruang untuk pergerakan akar. Jika akarnya sudah memenuhi pot, sudah susah, sudah sesak, mau tidak mau harus direpotting ke pot yang lebih besar agar pertumbuhannya maksimal. Nanti yang ini saya akan repotting karena sudah kurang bagus ya jika ditempatkan di pot yang seperti ini. Akarnya sudah penuh, begitupun pertumbuhannya kurang bagus. Sedangkan untuk yang ini tidak saya repotting karena pertumbuhannya masih bagus. Ada ruang juga di dalamnya untuk pergerakan akar. Nah, ini bisa kita bungakan kembali. Jadi setidaknya untuk Phalaenopsis, tumbuhkan dulu daun baru 2 helai, minimalnya 2 helai, barulah kita rangsang pembungaan. Jika seperti ini,
belum tumbuh daun baru, jangan dipaksa berbunga, apalagi jika plannya seperti ini, plannya kurang bagus, beberapa daun sudah menguning. Distabilkan dulu, tumbuhkan dulu 2 daun baru kita rangsang pembungaan. Biasanya di usia 2-3 bulan dari sini, jika tidak ada masalah, daun baru sudah muncul 2 atau 3 helai, itu bisa kita bungakan kembali. Kita akan proses untuk yang ini, untuk yang sudah bagus. Nah, untuk Phalaenopsis kenapa harus ditumbuhkan dulu 2 daun baru? Karena titik pembungaannya biasanya di daun ketiga dan keempat dari atas. Misalkan dari ini 1, 2, 3 tumbuh di sini spike dan di sini. Makanya kita harus tumbuhkan dulu 2 daun baru. Nantinya akan tumbuh 3 daun dari atas, 1, 2, 3 akan tumbuh di sini dan di sini. Biasanya seperti itu untuk sebagian besar Phalaenopsis. Kita racik dulu pupuk untuk pembungaannya. Untuk pupuknya kita bisa menggunakan Gandasil B ataupun Gapiota 67. Pilih salah satu, jangan dicampur. Yang tersedia di tempat Anda atau yang mudah didapat, pupuk yang lain pun tidak masalah. Yang penting untuk pembungaan. Dan kadar nitrogen lebih sedikit daripada kalium dan fosfat. Kita larutkan 1 sendok teh untuk 2 liter air. Seperti ini aja cukup. Jangan lupa diaduk sampai benar-benar merata. Dan kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita bungakan. Untuk cara aplikasinya, jika memakai pot seperti ini dan media tanam Spaghulmos, cukup disiramkan aja. Nah, seperti ini aja cukup disiramkan seperti ini. Intervalnya 1 minggu sekali. Dan untuk plant yang seperti ini, kemungkinan besar akan langsung berbunga. Ketika daun yang ini besar, bunga pun segera muncul. Untuk teman-teman yang cukup lama merawat anggrek tapi tidak kunjung berbunga, biasanya karena daunnya kurang bagus, seperti yang tadi. Nah, untuk plant yang ini, jika daun seperti ini akan sulit untuk berbunga. Jika daunnya bagus, tidak ada masalah, tidak ada yang kering atau menguning bagian bawahnya, itu biasanya akan segera berbunga. Tanpa dipupuk pembungaan pun akan berbunga dengan sendirinya. Kalau daunnya bagus, yang penting daunnya rawat terus sampai bagus. Untuk plant yang seperti ini sulit ya untuk berbunga. Jadi tidak akan berbunga pada saat ini. Paling cepat dia berbunga ketika 2 daun baru sudah tumbuh. Nanti dia baguskan dulu daunnya, barulah dia akan berbunga. Dan untuk yang seperti ini, kemungkinan besar akan berbunga dan biasanya langsung berbunga. Yang penting jaga terus tidak terkena hama, dan juga penempatannya cukup bagus ya. Untuk penempatan Phalaenopsis idealnya kisaran cahaya matahari berkisar 60% lebih. Kalau seperti ini bisa 60-70%, tergantung kondisi cuaca. Kalau cuacanya hujan seperti saat ini, diberikan pencahayaan yang lebih. Untuk saat ini saya berikan sinar matahari berkisar 60-70% dan biasanya segera berbunga. Untuk yang full line juga tidak masalah. Yang penting media tanamnya poros. Kalau untuk seperti ini harus ditempatkan di bawah naungan. Kalau yang di belakangnya itu saya tempatkan full line karena sudah saya ganti media tanam dengan media tanam yang lebih poros. Jadi aman. Cahaya matahari cukup banyak di sini ya. Saya hanya memakai paranet 1 lapis. Itu pun cukup renggang karena saat ini musim penghujan di tempat saya. Jika musim kemarau, tentu saya tambahin lagi 1 lapis lagi agar tidak terlalu panas. Jika terlalu panas akan gosong daunnya. Kita lanjutkan lagi ke perawatannya. Untuk anggrek rawatan lama yang sudah tumbuh bunga di rumah Anda seperti yang ini ataupun yang ini, bisa kita nikmati bunganya sampai benar-benar habis bunganya, ataupun bisa kita potong tangkai bunganya jika sudah habis berbunga ya. Misalnya seperti ini, kita potong dari sini agar tumbuh bunga kembali dari titik baru yang belum berbunga. Tapi jika kondisinya seperti ini, seperti yang tadi saya potong, kita membeli anggrek kondisi berbunga seperti ini, sebaiknya jangan menunggu bunganya habis agar tidak stres terlalu parah. Jika menunggu bunganya sampai benar-benar habis seperti ini, tentu saja plantnya akan sakit seperti ini ya. Untuk yang ini saya bawa ke sini kondisi berbunga, jadi bukan dibungakan di tempat saya. Saya beli kondisi sudah berbunga. Dan plant seperti ini jangan menunggu sampai bunganya habis. Ketika bunga sudah hampir habis seperti ini, kita
potong aja, sebaiknya kita potong agar pertumbuhan plantnya bagus ya. Jadi kita menyelamatkan plantnya dulu, kita selamatkan dulu plantnya, karena jika menunggu sampai bunganya habis, khawatirnya plantnya stres parah karena anggreknya belum terbiasa atau perlu adaptasi dengan tempat yang baru. Jadi seperti ini aja dulu, nanti biasanya akan segera berbunga kembali jika beberapa daun sudah tumbuh. Yang penting fokus aja ke pertumbuhan daun. Jika daunnya kurang bagus seperti ini, tentu saja akan lambat pertumbuhan bunganya. Tapi jika daunnya bagus, tidak ada masalah, akan segera berbunga tanpa perawatan khusus, tanpa pupuk yang khusus pun akan berbunga dengan sendirinya. Jadi seperti itu dalam merawat anggrek Phalaenopsis. Yang penting pertumbuhan daun dulu utamakan, pertumbuhan plantnya dulu utamakan. Jika plantnya bagus, tidak ada masalah, bunga pun akan keluar dengan sendirinya. Dan jika sudah keluar spike, tentunya harus diganti dengan pupuk pembungaan. Dalam perawatan seperti ini, berikanlah pupuk untuk pertumbuhan, yang ini juga berikan pupuk pertumbuhan agar pertumbuhan daunnya bagus. Ketika spike sudah muncul, segera hentikan pupuk pertumbuhan, disiram dengan air bersih pada satu interval pemupukan agar membersihkan atau mensterilkan pupuk lamanya. Kemudian diganti dengan pupuk pembungaan. Jika kita ingin memburu-buru membungakan, yang seperti ini kita langsung berikan pupuk pembungaan. Tanpa pupuk pembungaan pun bisa berbunga, bisa keluar spike. Yang ini ketika keluar spike tanpa pupuk pembungaan, tapi ketika spike sudah terlihat, mau gak mau kita harus berikan pupuk pembungaan agar pertumbuhannya bagus, pertumbuhan spike-nya. Ya seperti itu ya. Kalau ada yang belum berbunga juga, udah lama merawat belum berbunga juga, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga hubungi nomor saya, dicek di video yang lain. Di video short saya sudah sertakan nomor saya untuk sharing ataupun untuk pembelian anggrek. Jadi sementara sekian aja dulu sementara dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.